Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi tentang bab 4. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama itu Komang Tia Berliani dengan NIM 201705159. Saya sendiri ini Putu Gita Suprati dengan NIM 20170051166. Nikadek Wina Mariani dengan NIM 217051174. Dan Gede Randy Madrawan dengan NIM 20170511181. Next. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang bab 12 yaitu pengujian substantif terhadap investasi dan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Next. Baik, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu tentang pengujian substantif terhadap investasi. Dilihat dari definisi investasi, investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Next. Adapun prinsip akuntansi berterima dalam penyajian investasi di neraca. Yang pertama itu investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok sifat tidak lancar. Yang kedua itu investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Dan yang terakhir itu investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Adapun tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama itu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Dan yang terakhir yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Sekian materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu program pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama, prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo awal investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan investasi yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Yang kedua, prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Next. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Untuk membuktikan hak milik klien atas surat berharga yang berada di tangan klien atau di tangan pihak lain, pada tanggal neraca, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga tersebut. Yang keempat, pengujian terhadap akun rinci. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Penanaman modal di luar perusahaan, terutama yang bersifat jangka panjang, biasanya memerlukan otorisasi dari pemilik perusahaan. Yang kelima, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Periksa klarifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang.
Untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor melakukan wawancara dengan Direktur Keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun yang diperiksa. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada deskripsi modal sendiri. Modal sendiri adalah jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas, ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan dalam perusahaan. Yang kedua, ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. Yang pertama, ada modal saham yang merupakan suatu penjelasan lengkap terhadap akun modal saham tidak di neraca yang dapat dijelaskan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada treasury stock. Treasury stock harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Yang ketiga ada saldo laba. Perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan tersendiri. Disebut laporan perubahan saldo laba atau digabungkan dengan laporan laba rugi. Selanjutnya ada tujuan pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan kejadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Sekian dari saya, demikian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu ada prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan oleh klien di dalam neraca yang sesuai dengan ekuitas pemegang saham yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua itu ada prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Yang ketiga itu ada pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui dua prosedur audit. Selanjutnya itu yang keempat, pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo rinci akun ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui berbagai prosedur audit. Yang kelima yaitu verifikasi penyajian modal sendiri dalam neraca. Yang terdiri dari yang pertama yaitu periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dengan paid-in capital. Yang kedua yaitu periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga yaitu periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang keempat yaitu periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.